Guys, konten kali ini sebenarnya Mimin mau promosikan 7 film romansa Bollywood terbaru Februari 2025 ini. Harusnya Mimin bahas full, tapi karena tidak ada yang terlalu menunggu film baru katanya, Mimin kasih kilas cepatnya saja ya. Oke, film pertama sudah pasti yang banyak berseliweran, Love Yapa, yang tayang kemarin 7 Februari. Sukses gagalnya nanti Mimin update di shorts ya. Tanggal 1 Februari kemarin film romansa Saleh Asyik tayang online di Sony Max. Mimin tidak tahu pemainnya guys, intinya filmnya mirip Raslila versi modern. Cinta beda tradisi dan politik. Ada film Netflix dari Yami Gautam yang berjudul Dumdam, kisah suami istri yang berusaha menyelamatkan hubungan pernikahan mereka. Tayang hari Valentine 14 Februari 2025. Ada Dadak 2 dari Karan Johar yang dibintangi Sidan juga Tripti Dimri, masih berkaitan dengan romansa beda kelas dan sosial. Tayang 21 Februari 2025. Tayang di hari yang sama ada film Mere Husband Ki Biwi, bintang Arjun Kapoor, Rakul Preet Singh juga Bhumi Pednekar. Kisah pria yang punya 2 istri dan tantangannya dikemas dalam bentuk komedi. Terakhir ada In Galiome yang dibintangi aktor tadi kenal, tayang malam terawih insya Allah 28 Februari di bioskop. Oke, kita kembali ke topik utama kita malam ini. Sesuai thumbnail, inilah film Bollywood ikonik yang endingnya tak memuaskan. Pertama adalah Kuch Kuch Hota Hai. Mimin mau tanya guys, ending Kuch Kuch Hota Hai memuaskan gak sih bagi kalian? Mimin mah kayaknya tidak puas nih. Kenapa Anjali harus memilih Rahul yang pernah mengabaikan cintanya kan? Aman jelas-jelas adalah pria yang ideal untuk kebahagiaan Anjali. Di sisi lain kita harus mengembalikan Anjali kepada cinta sejatinya. Oh ya, Kajol sendiri tak suka dengan ending film ini loh guys. Dalam beberapa wawancaranya, Kajol mengatakan bahwa dia merasa bahwa Aman adalah pilihan yang lebih baik untuk Anjali karena dia lebih stabil dan dapat memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada Anjali. Kajol juga merasa bahwa Aman memiliki sifat yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan daripada Rahul. Lagian kata Kajol nih, bahwa chemistry antara Anjali dan Aman lebih kuat dan lebih alami daripada chemistry antara Anjali dan Rahul. Namun ya, perlu diingat bahwa pilihan akhir tentang siapa yang harus Anjali pilih adalah keputusan dari sutradara film Karan Johar. Dan tidak sepenuhnya bergantung pada pendapat Kajol. Mimin kira akan ada pertarungan Shah Rukh Khan dan Kajol di akhir film tuh guys. Malah menyerahkan Anjali begitu saja. Lagi satu film dari Karan Johar yang ikonik, Kal Ho Na Ho 2003, kembali dengan kisah cinta segitiga. Ini adalah satu-satunya film Karan Johar yang Mimin nonton cuma sekali dan tidak pengen nonton ulang kembali. Pertama, karena Shah Rukh Khan terlalu tua di film ini dibandingkan Saif. Kedua, sikap campur tangan Shah Rukh Khan di keluarga asing terlalu berlebihan gak sih? Dan terakhir adalah mengapa Shah Rukh Khan harus meninggal dan tidak bersatu dengan cintanya. Padahal kita tahu kan, Saif pada akhirnya pasrah akan keadaan, diterima ataupun ditolaknya cintanya oleh Priti. Bisa kali Shah Rukh Khan tetap hidup bersama Priti di akhir misalnya, dan Saif layak mendapatkan cinta lainnya. Kita dengar apa kata Priti Sinta tentang ending film ini guys. Dalam sebuah wawancara, Priti Sinta mengatakan bahwa dia sangat terkejut dan sedih ketika mengetahui tentang ending film ini. Dan dia merasa bahwa itu adalah keputusan yang sangat berani dari sutradara film Nikhil Advani, membuat aktor utama meninggal yang mana sejumlah film besar gagal karena hal ini. Namun Preti juga mengatakan bahwa dia percaya ending tersebut adalah yang tepat untuk Kal Ho Na Ho. Itu membuat film tersebut menjadi lebih berkesan dan berdampak, ungkapnya. Sampai-sampai Preti sangat terharu ketika syuting adegan terakhir di film tersebut loh guys. Katanya dia harus berusaha keras untuk tidak menangis di depan kamera. Dia mengatakan bahwa adegan tersebut sangat sulit untuk difilmkan, namun tangisannya menjadi sangat memuaskan karena dapat membuat penonton merasakan emosi yang sama. Alah, Mimin kan nangis dengan endingnya tuh, malah kesannya pada overacting ya. Biasalah, Mimin kan barisan sakit hati dengan film ini guys.
Ending cerita film paling bikin emosi adalah cerita Devdas dan Paro di film Devdas. Entah kenapa Mimin paling tidak suka film itu kalau si perempuan sampai nikah sama laki lain sementara kekasihnya dibiarkan merana. Bisa kali dipisahkan saja, tak perlu menikah dengan pria lain gitu kan? Rasanya seperti tidak ada lagi harapan. Itulah yang terjadi sebenarnya dengan kondisi Devdas. Jatuh ke alkoholik sangat dalam sehingga ia meninggal tragis di depan rumah kekasihnya. Ini cerita film paling tragis dan tidak nyaman untuk dilihat bagi pasangan yang saling mencintai. Aishwarya sendiri merasa aneh kenapa endingnya Devdas harus pergi dengan cara yang paling tragis. Bagaimana Paro bisa hidup tanpa Devdas selanjutnya, ungkap Aishwarya. Sementara Shah Rukh Khan mengatakan endingnya sangat hebat karena itulah satu-satunya cara Devdas untuk menunjukkan cintanya yang abadi. Sebenarnya Mimin nonton film ini setengah-setengah sih guys, makanya Mimin gak tahu bagaimana emosi yang sebenarnya di film ini. Ending film Jab Tak Hai Jaan awalnya harusnya Mimin sedih karena Samar meninggal dunia karena tumor otaknya. Tapi karena Mira yang diperankan Katrina tidak mumpuni dengan aktingnya, jadinya film itu sedihnya nanggung gitu guys. Lagi pula Mimin berharap Samar bisa bersatu dengan Akira, walaupun terpaut umur yang jauh tetapi chemistry mereka sangat sempurna. Kadang Mimin bertanya, kenapa karakter Mira Katrina dibuat seperti itu oleh Yash Chopra? Ada wanita yang percaya nasib buruk kalau berpacaran? Bagaimanapun ini tidak masuk akal dan seolah-olah si Mira mempermainkan cinta si Samar. Si Samar pakai bucin pula lagi, ia berhak punya cinta lain tetapi ia tetap menunggu si Mira. Di sisi lain pendapat Anushka tentang ending Jab Tak Hai Jaan katanya sangat indah dan romantis. Ia menyukai bagaimana Mira bisa bersatu kembali dengan Samar di akhir film meski hanya untuk waktu yang singkat. Edil Hai Mushkil adalah salah satu film terfavorit Mimin. Dan inilah film yang punya ending paling masuk akal sebagai romansa yang sad ending. Cerita ketika Aryan yang tidak mendapatkan balasan cintanya dari Alice hingga Alice meninggal dunia. Seperti kata Ranbir, ending Edil Hai Mushkil adalah realistis dan tidak terlalu sentimental. Bahwa memang cinta tidak selalu memiliki akhir yang bahagia. Kadang-kadang cinta dapat menyakitkan dan tak terbalaskan. Karakter Aishwarya menurut Mimin adalah karakter yang paling jenius dari Karan Johar karena cinta Anushka tidak bersaing dengan cinta Aishwarya secara garis lurus. Aishwarya dapat dikatakan karakter pendukung yang kuat yang mampu menengahi dan memperkuat ikatan Alice dan Ayan. Mimin nonton berkali-kali pun mampulah. Lutra 2013 mungkin adalah film yang gagal dan tidak banyak ditonton. Tapi kalau kalian mau bertanya soal masterpiece, Lutra adalah salah satu film yang sepatutnya ditonton oleh banyak orang nih guys. Lutra mengisahkan seorang wanita yang menjadi korban kekerasan kekasihnya di masa lalu, kemudian menemukan cinta kepada pria lain yang mencintainya. Sayang pria yang ia cintai itu akhirnya meninggal karena satu penyakit. Apa yang membuat film ini tidak memuaskan menurut banyak penonton? Karena hidup sepertinya terlalu berat kepada Sona. Tidak adil saja film tidak berakhir bahagia karena ditinggalkan cinta. Namun tujuan film ini sebenarnya bahwa cinta bisa sangat berharga, bisa juga dapat sangat menyakitkan. Sayang sekali film dengan editing dan sinematografi yang sempurna ini gagal menarik minat penonton. Kembali satu film dari Ranbir Kapoor, Rockstar. Bisa dibilang ini adalah film dari kebalikan Asyiki 2. Jordan yang diperankan Ranbir Kapoor harus kehilangan cintanya karena berjuang demi karir bernyanyinya. Ketika dia mencapai tangga kesuksesannya, di saat itulah Jordan kehilangan Heer yang mati karena kanker. Untuk itu Jordan terus bernyanyi untuk menghargai kepergian Heer kekasihnya itu. Apa yang bikin kecewa katanya karena endingnya tidak sama-sama bisa menikmati kesuksesan Jordan. Tapi masuk akal sih kata Mimin, untuk mencapai sesuatu atau mempertahankan sesuatu pasti selalu ada yang dikorbankan ya.
Sementara itu, Asyiki 2, film yang juga banyak membuat penonton tak percaya dengan endingnya. Bayangkan ketika semuanya sudah baik-baik saja, pria memilih pergi untuk menebus dosanya kepada si wanita. Ending yang memang bikin sensi ya guys.